make me feel a little higher. The things you do, they make me smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang Modifier Distribution Method atau biasa disebut dengan MODI. Oke, materi ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah program linear. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hanifah Muntefetinuha dari Pendidikan Matematika Uniwali Songo Semarang. Baiklah, sekilas info tentang model transportasi. Di sini ada dua solusi, yaitu solusi awal dan solusi optimal. Dalam solusi awal, terdapat 3 metode, yaitu least cost, northwest corner atau NWC, dan FAM. Dalam solusi optimal ada 2 metode, yaitu stepping stone dan modified distribution atau MODI. Selanjutnya, kita ke langkah-langkah pengerjaan metode MODI. Yang pertama, tentukan solusi awal menggunakan salah satu dari ketiga metode yang tersedia. Bisa northwest corner, least cost, atau FAM. Yang kedua, hitung nilai-nilai UI dan VJ untuk tiap baris dan kolom dengan menerapkan formula UI ditambah VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah dialokasikan atau sel yang sudah diisi. Yang ketiga, hitung perubahan biaya atau KIJ untuk setiap sel yang kosong menggunakan formula CIJ dikurangi UI dikurangi VJ sama dengan KIJ. Yang keempat, alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar, atau KIJ yang paling negatif. Alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Dan yang terakhir, ulangi langkah 2-4 sampai semua nilainya positif atau 0. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Hancorp sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota A, B, dan C. Berikut ini adalah tabel transportasinya yang sudah disusun oleh manajer Hancorp. Keterangan di sini, biaya dinyatakan dalam dolar, permintaan dan kapasitas dinyatakan dalam unit. Oke, tabel awalnya seperti ini. Pabrik, ada pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Pabrik 1 dengan kapasitas 90, pabrik 2 dengan kapasitas 60, dan pabrik 3 dengan kapasitas 50. Lalu, ada kota A, B, dan C. Untuk kota A mempunyai permintaan 50 unit. Kota B ada 110 unit, dan kota C sebanyak 40 unit. Dari sini bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke tahap penyelesaian. Yang pertama, solusi awal menggunakan metode least cost. Kalian bisa menggunakan 2 metode yang lainnya, yaitu NWC atau metode FAM. Terserah. Tapi kali ini kita akan belajar menggunakan metode least cost. Least cost ini merupakan metode dengan biaya minimum. Artinya, kita akan mengisi sel yang mempunyai biaya paling sedikit terlebih dahulu. Nah, di sini yang paling kecil atau yang paling sedikit adalah 5. Kita isi dengan 90. Kenapa 90? Kita membandingkan dengan 110. Yang kecil kan 90. Nah, kita isi dengan 90. Lalu kita coret 90, coret 110, sisanya 20. Nah, kapasitas pabrik 1 sudah terpenuhi. Kita bisa memberikan tanda silang pada sel 1A dan 1C untuk mempermudah. Lalu kita ke biaya terkecil selanjutnya yaitu 10. Di sini ada 210. Kita pilih yang bawah dulu, kita isi dengan 20. 20 kita coret, 50 kita coret, sisanya 30. Nah, kota B sudah terpenuhi semua permintaannya. Jadi, kita memberikan tanda silang pada 2B. Selanjutnya kita mengisi ini yang 10, satunya lagi dengan 40. 40 kita coret, 60 kita coret, sisanya 20. Nah, kota C sudah terpenuhi semuanya, sehingga kita bisa memberikan tanda silang pada 3C untuk mempermudah pengerjaan selanjutnya. Lalu kita mempunyai 15 dan 25. Kita isi yang 15 terlebih dahulu, isi dengan 20. 20 kita coret, 50 coret, sisa 30. Lalu kita isi yang ini sel 3A
dengan biaya 25 kita isi dengan 30. Seperti ini tabel awalnya. Kita ketahui setnya 90 kali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 dikali 25 ditambah 20 dikali 10 sama dengan 2100. Ini tabel awalnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Tahap yang kedua yaitu hitung nilai-nilai UI dan VJ pada kolom yang sudah terisi. Dengan rumus UI ditambah VJ sama dengan CIJ. C di sini adalah cost atau biaya. Lalu tadi sel yang sudah terisi yaitu sel 1B, 2A, 2C, 3A, dan 3B. Kita masukkan rumusnya seperti ini. U1 ditambah VB sama dengan 5. U2 ditambah VA sama dengan 15. U2 ditambah VC sama dengan 10. U3 ditambah VA sama dengan 25. U3 ditambah VB sama dengan 10. Nah, ini untuk mencarinya, kita misalkan dulu U1-nya sama dengan 0. Agar kita bisa memperoleh VB, yaitu 5. Nah, dari VB nanti kita bisa memperoleh yang U3 sama dengan 5. Ketika U3 sudah diketahui, kita bisa mencari VA. Sehingga didapatkan VA sama dengan 20. Dari VA, kita bisa memperoleh U2, yaitu sebesar min 5. Dan dari U2 kita bisa memperoleh VC. VC sama dengan 15. Sehingga diperoleh seperti ini. VB sama dengan 5, U2 sama dengan min 5, VC sama dengan 15, VA sama dengan 20, dan U3 sama dengan 5. Kayak selanjutnya, ke tahap ketiga yaitu menghitung nilai KIJ pada kolom yang masih kosong. Dengan rumus KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Tadi, sel yang masih kosong itu ada 1A, 1C, 2B, dan 3C. Kita masukkan rumusnya C1A dikurangi U1 dikurangi VA sama dengan 20 dikurangi 0 dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, U1 ini diambil dari yang tadi, misalkan tadi 0. Lalu VA-nya dari atasnya ini 20. Selanjutnya seperti itu sampai K3C. Nah, di sini masih ada nilai K yang negatif. Kita harus mencari negatif yang paling besar. Di antara min 1 dan min 7, mana yang paling besar? Itu min 7. Perubahan biaya terbesar ada di kolom 1C, pada di sel 1C. Ya, sel 1C. Nah, selanjutnya bagaimana? Mari kita lihat tabel berikutnya. Nah, keempat, alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar atau KIJ yang paling negatif. Alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Tadi kan yang paling besar minusnya itu yang sel 1C. Nah, di sini ya, yang kotak merah. Selanjutnya kita akan membuat lintasan stepping stone. Nah, seperti ini ya, bisa. Kita akan melompat-lompat di kolom yang sudah terisi. Nah, yang pertama bawah, lalu kita samping belok, dan seterusnya seperti ini. Ya. Kita harus lompat pada sel yang terdapat isi. Yang tidak terdapat isi kita lewati saja. Oke, kita beri tanda terlebih dahulu. Minus, plus, plus minus, plus minus, plus minus. Nah, seperti ini. Nah, catatan, untuk mengisi sel yang kosong, pilihlah sel dengan alokasi terkecil yang bertanda negatif. Kita lihat sel mana yang bertanda negatif. Ada ini ya, 1B, sel 2C, dan sel 3A. Manakah yang berisi paling kecil? Nah, yang sel 3A. Nah, nanti berarti 30 ini kita tambahkan di sini, kurangkan di sini, tambahkan, kurangkan, tambahkan, kurangkan. Seperti itu ya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya seperti ini. Nah, diperoleh tabel sebagai berikut, tabel 2. P1B menjadi 60, 1C menjadi 30,
2A menjadi 50, 2C menjadi 10, dan 3A menjadi 50. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah ini sudah optimal atau belum dengan menghitung nilai K-nya sampai tidak ada yang bernilai negatif atau bernilai 0. Jadi untuk mengetahui itu optimal atau belum, nilai K-nya itu harus bernilai positif semua atau ada yang atau 0. Selanjutnya, kita hitung lagi seperti tadi, nilai UI dan VJ-nya dengan rumus yang sama. Seperti ini ya. Yang sudah terisi ada sel 1B, 1C, 2A, 2C, dan 3B. Dimasukkan seperti biasa, seperti tadi, sama persis cara mengerjakannya. Kita peroleh VB sama dengan 5, VC sama dengan 8, VA sama dengan 13, U2 sama dengan 2, dan U3 sama dengan 5. Selanjutnya kita hitung KIJ-nya pada sel yang masih kosong, yaitu dengan rumus yang sama. Sel yang masih kosong adalah 1A, 2B, 3A, dan 3C. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini. K1A sama dengan 7, K2B sama dengan 13, K3A sama dengan 7, K3C sama dengan 6. Nah, karena nilai K-nya sudah positif semua, maka tabel 2 tadi sudah optimal. Kita hitung Z-nya seperti ini. Z sama dengan 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Nah, jadi biaya transportasi dari Harnkop ke kota A, B, dan C sebesar 1890 melalui metode ini. Nah, nanti kita akan belajar juga menghitung metode ini, metode MODI menggunakan aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung soal yang tadi menggunakan aplikasi QM. Nah, sebelumnya kita pilih modul tree-nya dulu. Kita pilih yang transportation. Oke, di sini ada title, judulnya kita bisa ganti. Misalkan contoh MODI. Terus ini ada number of source, ini tadi sumber pabriknya, berarti kan ada 3, kita ganti menjadi 3, dan destination-nya ada kotanya ada 3. Terus ini ada, kita pilih yang minimize, lalu ini ada row names atau baris, nama dari barisnya kita ganti yang 1, 2, 3, karena tadi kan kita yang di barisnya itu kan pabriknya. Nah, terus ada tujuannya, itu kotanya kita pilih yang ABC. Oke. Seperti ini. Ini nanti tergantung soal yang kalian kerjakan ya. Ini kan tadi berdasarkan soal yang pertama tadi. Oke, kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada objektif, minimize. Nah, ini starting method. Kita pilih solusi awalnya tadi kan kita menggunakan less cost. Nah, kita pilih yang minimum cost method. Lalu kita isi data-datanya. Di sini biayanya ada 20. Lalu 5, 8. Ada 15, 20, dan 10. Terus 25, 10, 19. Ini adalah supply itu yang kapasitasnya. Kapasitas pabrik 1 ada 90. Pabrik 2 60, pabrik 3 50. Di sini demand atau permintaan. Permintaan dari kota A itu sebesar 50 unit. Kota B 110 unit dan kota C 40 unit. Nah, ketika data yang sudah dimasukkan, semuanya kita pilih solve. Nah, diperhatikan di sini ada beberapa data yang dihasilkan, ada transportation result, marginal cost, final solution tabel,
iteration, shipment with cost, and shipping list. Nah, ini untuk transportation resultnya. Sama ya seperti tabel yang terakhir tadi yang sudah optimal. Ini juga setnya $1.890. Sama ya seperti tadi. Terus ini ada marginal cost untuk rata-rata ini seperti ini. Ada final solution tabel. Lalu iterasinya. Ini yang tabel awalnya seperti ini, terus tabel akhirnya seperti ini. Terus shipment with cost. Jadi ini 60 unit, berarti dengan biayanya $300. Dan seterusnya. Shipping list seperti ini. From pabrik, ini nama pabriknya 11223 ke kota B, C, A, C, B. Dan shipmentnya itu barangnya ada 60 unit, 30, dan seterusnya. Terus ini cost per unitnya itu biaya per barangnya. Dari $5, $8, dan seterusnya. Terus ini shipment cost-nya jadi 60 dikali 5 ada 300. 30 kali 8, 250, dan seterusnya. Seperti itu ya. Mudah sekali. Sekian video pembelajaran hari ini tentang MODI menggunakan penghitungan manual dan menggunakan QM. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.